Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MPE 1C. Di video kali ini kita akan mempresentasikan hasil analisis TUS pada PT Maspion. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Anissa Kodria Mufreni, Aprilia Cahyaningrum, Hairenti Arsyad, Lisa Dwi Anggraini, Neva Angela, Raffi Widiansyah, Salsabila Alicia Kamila, Tiffany, Samara Awalia Zahra, Fanya Aprila, dan Wira Musliman. Nah, sebelum kita masuk ke analisis TOWS PT Maspion, terlebih dahulu kita mengenal apa itu PT Maspion. Maspion adalah salah satu produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan manufaktur berbagai rangkaian produk peralatan rumah tangga. Pipa PVC dan PE juga tersedia untuk keperluan perumahan dan rumah tangga. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang mapan dan luas, baik domestik maupun internasional, melalui distributor, agen, atau pengecer, serta perwakilan di kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara berkembang utama. Sebelum menjadi besar seperti sekarang ini, sejarah perusahaan Maspion cukup unik dan sederhana. Alim Husin, ayah Alim Markus, mendirikan sebuah usaha kecil yang memproduksi lampu teplok yang terbuat dari aluminium dan logam. Perusahaan yang didirikan awal 1960-an itu diberi nama UD Logam Jawa. Alim Husin juga mendirikan perusahaan lain dengan nama CV Hihenjiang. Jumlah karyawannya hanya 8 orang dan bisa memproduksi sekitar 300 lusin per hari. Dari lampu teplok kemudian berkembang dengan memproduksi lampu badai untuk para nelayan. Pada tahun 1970, usaha keluarga Alim Husin semakin maju dan berkembang, sehingga kemudian merancang nama dan logo baru dengan nama Jin Feng atau Puncak Emas. Namun belakangan perusahaan ini dikenal dengan nama Maspion, singkatan dari mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Setelah penjelasan tentang apa itu perusahaan Maspion, selanjutnya kita akan berlanjut ke analisis TOWS dari perusahaan Maspion. Analisis TOWS terdiri dari threat, opportunity, weakness, dan juga strength. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja threat yang ada di perusahaan Maspion. Yang pertama, masih banyak varian produk dari PT Maspion yang belum diketahui konsumen. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena tidak semua produk yang berada di perusahaan Maspion dipasarkan dengan baik. Yang kedua, muncul produk impor sejenis di pasaran dengan harga yang lebih murah. Mengapa hal ini menjadi ancaman? Karena saat ini sudah banyak masyarakat yang lebih mengutamakan harga dibandingkan produk. Dengan produk-produk dengan harga murah, lebih membuat konsumen tertarik dibandingkan kualitas yang baik. Yang ketiga, keadaan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah. Ancaman atau threat nomor 3 ini berkaitan dengan nomor 2, karena dengan ekonomi masyarakat yang rendah, khususnya di Indonesia, menjadikan ini sebagai ancaman karena konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu komponen bahan baku impor tinggi. Produk peralatan rumah tangga PT Maspion menggunakan bahan baku impor hingga 90%, dan harga yang disesuaikan dengan bahan baku impor otomatis mengalami kenaikan. PT Maspion mengkhawatirkan kenaikan harga produk akan memberatkan konsumen, sehingga konsumen tidak melakukan transaksi pembelian. Sedangkan produk rumah tangga yang komponen bahan baku impornya 0% diupayakan tidak mengalami penyesuaian harga. Opportunity dari perusahaan Maspion. Yang pertama, pemasaran dan cabang-cabangnya sangat luas di Indonesia, sehingga masyarakat banyak mengetahui merek Maspion.
Merek Maspion sendiri sudah cukup terkenal di Indonesia, dibuktikan dengan para konsumen yang banyak memakai produknya. Yang kedua, perusahaan Maspion memiliki jaringan distribusi di dalam negeri dan luar negeri. Untuk di luar negeri, perusahaan Maspion diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Australia, Eropa, dan Timur Tengah. Yang ketiga, sudah bersertifikat manajemen mutu internasional sehingga kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Setiap produknya melewati tahap pengujian yang panjang sehingga telah teruji kualitasnya dari segi estetika, fungsi, dan kekuatan. Yang terakhir, perusahaan Maspion sangat kuat dalam membangun kerjasama dengan mitra asing. Terbukti ketika melakukan ekspansi bisnisnya, grup Maspion telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelas atas seperti Samsung, Marubeni, Komatsu, Sumitomo Metals, Kawasaki Steel, Satachi, Seven Asia Chemicals, dan Siam Cement. Strange. Produsen Maspion salah satu produsen perkakas yang cukup besar. Dengan banyaknya rumah tangga atau bangunan yang ada menggunakan barang atau bahannya dari Maspion. Yang kedua, memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan manufaktur, dibuktikan dengan banyaknya peminat atas barang Maspion setiap tahunnya. Yang ketiga, produk Maspion sudah merambah ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Dengan banyaknya produk Maspion yang digunakan, dengan banyak kelebihan yang diberikan, produk Maspion tersebut dengan mudahnya masuk ke pasaran internasional dan lebih banyak dikenal di mancanegara. Yang keempat, mempunyai bisnis keuangan tersendiri. Selain Maspion bergerak di bidang industri, Maspion juga bergerak di bidang jasa keuangan, perbankan, swasta yang dibawahi oleh PT Maspion Group itu sendiri. Yang terakhir, pengembangan sistem teknologi yang baik. Dengan masuknya produk Maspion ke kancah internasional, Maspion semakin gencar memperbaiki dan selalu membuat penelitian dengan mengeluarkan hal-hal baru yang akan disajikan di kancah internasional. Selanjutnya ada Matrix Tools. Yang pertama, SO strategis, yaitu memanfaatkan keahlian di bidang pemasaran untuk memperkenalkan produk ke masyarakat luas. Setelah itu ada WO strategis, yaitu dengan menggunakan komponen bahan baku impor yang tinggi, membuat produk Maspion tidak diragukan lagi kualitasnya. Selanjutnya ada ST strategis, yaitu meningkatkan keahlian yang kuat di bidang manufaktur untuk meningkatkan varian produk dari PT Maspion yang belum diketahui banyak konsumen. Dan yang terakhir ada WT strategis, yaitu memasarkan produk dengan konsisten dan dikemas dengan hal menarik agar mendapat perhatian dari konsumen. Yang terakhir adalah key issues. Key issues biasa disingkat TOWS. TOWS adalah Trade Opportunity, Strength, dan Weakness. Key issues yang terdapat di perusahaan Maspion, yang pertama adalah produsen Maspion salah satu produsen perkakas yang cukup besar. Kenapa Maspion bisa menjadi produsen perkakas yang cukup besar? Karena Maspion bisa mencakup segala macam jenis pasar, mulai dari bawah, menengah, dan atas. Dan Maspion bisa memiliki produk yang selalu mengeluarkan inovasi terbaru dan berkualitas, sehingga produk pesaing dari Maspion sulit untuk mengungguli Maspion dan sulit untuk meniru Maspion. Meskipun bisa meniru, mereka tidak akan bisa jauh lebih baik daripada Maspion. Yang kedua, pengembangan sistem teknologi yang baik. Maspion memiliki sistem pengembangan teknologi yang baik karena Maspion selalu menggunakan teknologi terbaru agar bisa selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan memiliki variasi produk yang beragam sehingga konsumen tidak bosan. Yang ketiga, komponen bahan baku impor yang tinggi. Produk peralatan rumah tangga PT Maspion menggunakan bahan baku impor hingga 90% dan harga yang disesuaikan dengan bahan baku impor otomatis mengalami kenaikan. PT Maspion mengkhawatirkan kenaikan harga produk akan memberatkan konsumen sehingga konsumen tidak melakukan transaksi pembelian. Implication. Yang pertama,
kemungkinan akan produk Mas Pion akan ditiru produk lain jika tidak membuat inovasi terbaru. Kedua, kemungkinan teknologi akan terus berkembang dan banyak konsumen yang tertarik pada produk lain jika Mas Pion tidak mengembangkan teknologinya. Ketiga, kemungkinan harga jual produk akan lebih mahal. Strategi market yang dilakukan oleh Mas Pion adalah yang pertama membuat ciri khas pada produk. Jadi, Mas Pion selalu membuat ciri pada produknya yang tidak bisa ditiru oleh produk lain. Membuat ciri yang menarik konsumen agar tertarik membeli produk Mas Pion yang tidak dimiliki oleh produk lain sehingga Mas Pion bisa memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, mengupdate apa saja teknologi terbaru dan memanfaatkan sosial media untuk pemasaran. Mas Pion mengupdate teknologi terbaru agar selalu bisa mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan sosial media karena sosial media di zaman sekarang adalah media yang paling gampang dijangkau. Sehingga para konsumen bisa dengan mudah mengetahui produk-produk dari Mas Pion dan bisa dengan mudah untuk membelinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan membuat survei apa saja keinginan pasar. Mas Pion selalu meningkatkan kualitas produk sesuai dengan perkembangan zaman agar konsumen tidak merasa bosan, dan Mas Pion juga melakukan survei kepada pasar agar Mas Pion bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pasar dan apa saja yang diinginkan oleh pasar. Cukup sekian hasil pemaparan analisis TUS pada PT Mas Pion. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.